insya Allah menyelesaikan masalah guru honorer dan juga seluruh formasi bisa terisi dengan baik. Terakhir slide-nya, ini maksudnya untuk meng-highlight Bapak Ibu apa yang mungkin nanti bisa kita share juga surat dari Kementerian Keuangan. Tapi intinya adalah sudah ditetapkan alokasi DAU tahun anggaran 2022 berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal. Dan yang di sini yang ingin saya highlight adalah perhitungan kebutuhan gaji formasi ASN daerah dalam alokasi DAU ini untuk gaji pokok P3K guru yang lulus 2021 itu dihitungnya 14 bulan gaji. Sekali lagi, oleh Kementerian Keuangan kebutuhan gaji pokok guru P3K 2021 itu dihitungnya 14 bulan. Artinya dihitung sejak Januari sampai Desember dengan asumsi itu ya, asumsinya penggajiannya dimulai sejak Januari sampai Desember dan ditambah ada gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13. Itu dinyatakan secara eksplisit di dalam surat Kementerian Keuangan. Sementara untuk kebutuhan gaji pokok guru 2022 itu dihitung sebanyak 3 bulan gaji dengan asumsi proses terjadi kemudian pengangkatan dimulai sejak Oktober 2022. Dan ini tentunya dana yang diperhitungkan di 2021 yang tidak terserap akan menjadi pengurang perhitungan kebutuhan penggajian P3K. Artinya jika Januari ini tidak diangkat, tidak dibayar gajinya, sebenarnya ada kelebihan di bulan Januari dan itu akan terus berlanjut jika prosesnya masih belum dilakukan atau belum selesai. Jadi anggaran yang dialokasikan sebenarnya ini cukup besar untuk 14 bulan gaji untuk 2021 dan 3 bulan gaji untuk guru yang nantinya diangkat atau lolos di 2022, seleksi 2022. Itu mungkin dari saya terakhir. Ini hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Komisi 10 bahwa rekomendasi Panja ini sudah kita tindak lanjuti, misalnya melanjutkan seleksi 1 juta guru P3K yang sebelumnya mungkin dikhawatirkan akan berhenti saja, tapi kita ingin memaksimalkan, mudah-mudahan dengan Permenpan baru nanti kita bisa lebih besar lagi. Jadi mungkin kalau masih tahap ketiga masih belum, kita terus akan melakukan seleksi sampai maksimal formasi terisi, lalu kemudian melakukan pengusulan pemenuhan kebutuhan guru 2022 berdasarkan peta data yang sudah kita sampaikan, membentuk layanan pengaduan, ini juga sudah kami lakukan Bapak Ibu Komisi 10 di https://guru p3k.kemdikbud.go.id dan nomor layanan pengaduan 15997. Ini luar biasa sibuknya layanan pengaduan ini dan kita terus menambahkan anggota untuk memastikan kita bisa melayani atau tidak jauh lah harinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kami. Sosialisasi kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan guru terus kita lakukan, termasuk rakor yang akan kita lakukan besok dengan Kemdagri dan semua anggota Panselnas, Kemenkeu. Terkait kebijakan anggaran, kita terus berkoordinasi dengan KL terkait untuk memastikan pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K alokasi APBN diperhitungkan melalui DAU. Terkait dengan kebijakan formasi afirmasi seleksi untuk guru-guru PJOK, kesenian, bahasa daerah, dan PK, memberikan kesempatan yang sama afirmasi guru honorer penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti ASN P3K, dan afirmasi nilai guru di atas 35 tahun ke atas dan 50 tahun ke atas. Mungkin itu dulu, Mas Menteri, saya kembalikan ke Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iwan, dan apresiasi saya Mas Iwan ini mengerjakan program P3K ini paralel dengan program guru penggerak, paralel dengan revitalisasi PPG program kita, semuanya di saat yang sama. Jadi saya ingin ucapkan apresiasi yang luar biasa untuk bisa mencapai sampai 300.000 Mas Iwan yang menjadi P3K. Jadi poinnya Bapak Ibu, kami menginginkan bantuan dari Komisi 10 untuk mengkomunikasikan ini kepada masyarakat, terutama yang isu formasi. Kalau semua Pemda telah mengajukan formasi yang kita inginkan sesuai dengan target kita, kita tidak akan ada yang namanya lolos passing grade
tapi tidak mendapatkan formasi. Pasti semua yang lolos passing grade langsung menjadi P3K. Dan sekarang sudah sangat jelas surat dari Kementerian Keuangan sudah keluar bahwa uang anggaran untuk guru P3K itu sudah dikunci. Sudah dikunci, artinya tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain, hanya untuk itu. Hanya untuk P3K. Jadi sudah tidak ada lagi alasan kenapa formasi tidak diajukan secara full sesuai dengan anggaran yang sudah dikunci itu. Karena uang itu tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain. Jadi mohon Bapak Ibu dalam sosialisasi ke masyarakat dan juga ke masing-masing Pemda ini bisa ditekankan, itu akan sangat membantu konstituen Bapak Ibu di masing-masing dapil. Dan poin saya yang terakhir adalah untuk mengulangi lagi bahwa posisi kami sangat jelas di sini. Kami berada di sisinya guru honorer yang merasa kami juga setuju dengan mereka bahwa guru honorer di sekolah induk yang lolos passing grade harus diprioritaskan untuk mendapat posisi itu dan juga tidak harus mengambil tes lagi. Jadi itulah permintaan kita terhadap perubahan yang kami ajukan kepada Panselnas. Saya harap ini bisa ada titik temunya dan bisa kita memberikan keadilan bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade di dalam sekolahnya masing-masing. Terima kasih. Untuk berikutnya kita akan masuk bagian pagu dan realisasi anggaran capaian kinerja Kemendikbudristek tahun 2021 dan juga program kerja Kemendikbudristek. Ibu Sekjen, saya persilahkan. Terima kasih Pak Menteri. Atas izin Pak Menteri, izinkan kami memaparkan beberapa poin sesuai dengan rencana pembahasan raker pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu Kepala Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati. Izinkan pertama kami melaporkan terkait dengan realisasi anggaran dan kinerja tahun 2021. Sampai dengan pagi hari ini sebelum rapat tadi kami melakukan penarikan data terbaru sebagaimana yang ada di paparan, sedikit berbeda mungkin dari yang di print out. Pagi hari ini total alokasi anggaran yang terserap mencapai 84 triliun 602 miliar rupiah atau sekitar 95,38%. Memang tidak mencapai target sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi 97,7%, tetapi nilainya jauh lebih tinggi dari penyerapan tahun 2020 sebesar 91,5%. Adapun rincian penyerapan menurut unit utama kami sampaikan di Sekretariat Jenderal pencapaian sebesar 98,47%, Pauda 98%, Kebudayaan 96,7%, Inspektorat Jenderal 96,26%, Badan Bahasa 95,4%, Ditjen GTK 94,89%, Pendidikan Vokasi 9,74%, Pendidikan Tinggi 92% dan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan 91,59%, sehingga secara total sebesar 95,38%. Kami sampaikan bahwa beberapa kegiatan yang tidak dapat terserap adalah kegiatan-kegiatan dari hibah dan pinjaman luar negeri yang sepertinya memang terkendala karena beberapa hal terkait dengan kriteria-kriteria yang masih memang sangat berat. Kemudian untuk sesuai dengan jenis belanja kami sampaikan bahwa untuk pegawai mencapai 98,35%, belanja barang 93,4%, modal 83,11%, ini yang tadi saya sampaikan hibah dan pinjaman luar negeri, dan untuk bansos praktis semuanya sudah bisa diserap dengan anggaran penyerapan sebesar 99,93%. Adapun terkait dengan kinerja, kami laporkan beberapa capaian indikator yang utama terkait dengan akses, mutu, dan tata kelola berikutnya. Kami laporkan bahwa untuk
partisipasi pendidikan mengalami peningkatan terus-menerus meskipun memang di dalam 2 tahun terakhir peningkatannya tidak setajam sebelumnya karena dalam situasi COVID ini penduduk dari kelompok miskin utamanya memang terkendala untuk terus mengikuti pendidikan. Kami laporkan di situ untuk pendidikan tinggi meskipun nilai partisipasi sebesar 31,19%, namun dengan kebijakan yang sama-sama kita gaungkan melalui KIP kuliah dan sebagainya dengan bantuan sosial yang sangat banyak, kesenjangan antar kelompok masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi sangat berkurang. Untuk tahun 2019 misalnya, range-nya antara 11,4% penduduk kelompok termiskin sampai dengan 62% terkaya. Tahun 2021 ini sudah menjadi 16% sampai 56%, artinya penduduk termiskin sudah meningkat lebih dari